Pemirsa, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menderita kanker dan harus memeriksakan kesehatannya ke luar negeri, pemirsa. Nah, usai melakukan sejumlah pemeriksaan medis di tanah air, Presiden ke-6 Indonesia ini pun didiagnosa menderita kanker prostat, pemirsa. Melalui konsultasi yang mendalam dari sejumlah dokter, diputuskan penanganan medisnya akan dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat, yang telah memiliki pengalaman panjang untuk menangani kanker prostat ini. Lantas apa efek dari kanker prostat terhadap tubuh manusia dan bagaimana menanggulangi ataupun mencegahnya? Saat ini saya sudah terhubung dengan dokter spesialis urologi, yaitu ada Dr. Hani Anindita Hendarto. Dokter, kita ingin tahu sebetulnya kanker prostat ini apa dan apa pula penyebabnya, Dok? Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu yang disebut dengan kelenjar prostat itu apa. Jadi kelenjar prostat adalah kelenjar yang hanya ada pada pria, yang salah satu fungsinya adalah menghasilkan cairan sperma. Jadi kalau sel sperma dihasilkan oleh testis, cairannya dihasilkan oleh prostat. Nah, untuk gangguan prostat biasanya mulai timbul pada pria di atas usia sekitar 50-an. Nah, sedangkan kalau untuk kanker biasanya spesifik lagi di atas 60-an gitu. Nah, untuk gejalanya sih, untuk gejala awal itu ada gangguan berkemih, jadi kencing harus mengedan, lalu kadang-kadang tidak bisa menahan kencing, dikit-dikit kencing, jadi ada gejala kencing lah, gitu, ada gangguan kencing. Nah, nanti biasanya, biasanya nanti bangun malam gitu untuk terbangun untuk kencing gitu. Jadi sebaiknya sih memang kalau seandainya memang sudah ada gejala seperti itu pada pria khususnya di atas 50 tahun, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter urologi gitu. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti USG, colok dubur, lalu pemeriksaan uroflometri atau pancaran kencing. Lalu ada juga pemeriksaan labnya yang disebut dengan PSA atau prostat specific antigen. Oke, jadi baik. dari situ nanti bisa diketahui apakah menderita kanker prostat atau tidak. Dok, kita ingin tahu, pemirsa juga ingin tahu, kan tidak seluruh katakanlah pria di dunia dapat penyakit kanker prostat, pria di Indonesia dapat penyakit kanker prostat. Apa sih sebetulnya yang mempengaruhi seseorang pria bisa terkena kanker prostat, Dok? Apakah mungkin memang genetik atau mungkin dari gaya hidup atau apa? Kalau secara hormonal, biasanya kalau pada pria di atas usia 50 tahun itu memang akan terkena yang gejala yang disebut dengan pembesaran prostat jinak biasanya. Karena memang prostat itu dipengaruhi oleh hormon. Jadi memang rata-rata pada pria di atas usia 50 akan mulai mengalami gangguan prostat. Tetapi tidak semua gangguan prostat itu akan mengarah kepada kanker. Gitu. Jadi memang dipengaruhi memang ada beberapa faktor, bisa karena genetik, karena pola hidup dan lain sebagainya. Pola hidupnya seperti apa sih, Dok? Kira-kira, Dok, ini juga tentunya sarana edukasi bagi masyarakat, pola hidup seperti apa begitu? Karena kan nggak ada orang yang sebenarnya pengen sakit, apakah mungkin kelelahan atau mungkin ada faktor-faktor lain? Betul. Jadi sebenarnya sih kalau secara umum gitu untuk menghindari kanker tentunya kembali lagi ke pola hidup sehat ya. Kita hindari makanan-makanan yang kurang sehat gitu, lalu hindari rokok, lalu hindari kurang istirahat seperti itu gitu. Lalu tentunya perbanyak minum air putih gitu dan harus segera pergi ke dokter apabila tubuh mengalami gangguan kesehatan. Jadi itu tadi apabila mulai mengalami gangguan kencing seperti harus mengedan, kencing tidak bisa ditahan, lalu ada kencing sakit, itu harus langsung ke dokter. Dok, jadi ini kan penyakit kanker prostat ini mungkin ada fasenya, fase awal, fase menengah, dan fase akhir, mungkin begitu ya, Dok ya. Pada kondisi seperti apa, Dok? Ya, ini prostat ini membahayakan bagi tubuh manusia yang menderitanya. Tentunya nanti dokter akan mendeteksi tahap-tahapnya. Jadi tahap awal biasanya nanti dokter urologi akan melakukan pemeriksaan colok dubur dulu. Jadi dilihat apakah prostatnya, apakah bagaimana perabaannya, apakah kenyal, keras, peraba nodul atau tidak, ada nyeri atau tidak. Lalu nanti diperiksa juga dengan USG-nya, lalu pancaran kencing dan diperiksa juga prostat spesifik antigen. Nah, apabila angka PSA-nya itu meningkat, maka akan dilanjutkan dengan biopsi prostat. Itu bisa juga dideteksi dengan pemeriksaan MRI. Nah, kalau sudah dilakukan biopsi prostat nanti akan ketahuan apakah prostatnya mengalami kanker atau tidak. Jadi kalau biopsi itu diambil jaringan sedikit dari prostatnya melalui operasi kecil. Peluang sembuhnya bagaimana, Dok? Singkat saja, Dok.
Kalau seandainya deteksi dini, insya Allah peluang sembuhnya makin tinggi karena sekarang modalitasnya kan banyak ya, ada yang dengan radiasi, ada yang dengan Baik. hormonal terapi, ada yang dengan operasi gitu. Yang penting asal terdeteksi dini dan rajin konsultasi ke dokternya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hani Anindita Hendarto selaku dokter spesialis urologi atas waktunya.